Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sedulur semuanya? Apa kabar Sagita? Oke, ini readinganmu untuk di bulan Maret ini ya Lur ya. Oh ya, gimana kabarmu Lur? Gimana puasanya? Semoga puasanya lancar ya. Amin. Nggak terasa ya, udah lebaran aja nih gitu. Waktu seperti begitu cepat berlalu. Oke Zagi, kita akan kupas segala sesuatunya, baik dan tidak baiknya, apapun itu di bulan ini, semua akan kita kupas di sini. Seperti biasa juga kita modenya belak-belakan ya. Pembacaannya apa adanya, baik dan tidak baiknya, semua akan disampaikan. Gimana situasimu di bulan ini? Apakah banyak energi baik atau sebaliknya, Sagi? Oh ya Lur, gimana cuaca di daerahmu? Boleh nanti komen ya. Ada nggak yang masuk musim panas? Oke, Sagita ketemu lagi sama Sagi. Oke deh. Aduh, siapa nih itu? Siapa nih yang baru dapat rezeki? Semoga rezeki kamu berkah ya Lur ya, amin ya robbal alamin. Tapi kok ini loh bro, Sagi lagi dapat rezeki, cuman di sisi lain lagi-lagi orang terdekat. Ada energi orang terdekat yang ada kemungkinan mau minjem duitmu. Karena di mata mereka kamu terlihat punya gitu. Ya walaupun kondisi kamu sebenarnya nggak punya banget lah, punya pun ya mungkin cukup untuk kehidupan kamu. Cuman ya di mata lingkungan kamu, orang di sekitar kamu, Sagi, di mata mereka kamu punya duit kayak gitu. Oke. Jadi di sini kita akan bahas dulu untuk masalah keuangan kamu di bulan ini, Sagi. Oke, jadi di bulan ini itu di sini ada dua energi ya, Lur ya. Ini bisa di awal bulan atau di akhir bulan nantinya. Ada sesuatu yang didapatkan gitu. Ya, ini kemungkinannya banyak sekali. Cuman saya di sini sekali lagi saya nggak bisa rincikan karena setiap orang pasti akan berbeda-beda ya. Karena setiap orang juga mempunyai takaran rezeki yang berbeda-beda. Yang jelas yang saya rasakan di sini ini rentan waktu dari tanggal 1 sampai 10. Ya banyak-banyak berdoa ya untuk di awal bulan ini untuk Sagita semuanya banyak-banyak berdoa. Semoga kamu dapat kelancaran ya di awal bulan ini. Dan juga di sini ada rezeki yang tak terduga gitu. Ya bisa jadi ya mungkin orang yang minjem duitmu itu mau membayar hutangmu di awal bulan ini. Amin, semoga aja ya. Makanya di sini banyak-banyak berdoa karena yang saya rasakan untuk Sagi di awal bulan ada energi rezeki di sini gitu. Tapi itu tadi ya, mengenai rezeki itu luas loh ya, nggak harus tentang uang gitu. Contoh nih kamu sakit jadi sehat itu kan juga rezeki. Kamu ketemu dengan orang baik juga rezeki, ya. Jadi kemungkinan banyak banget, luas banget tentang pengertian rezeki. Nah, terus bagaimana nih? Ini tak kasih kunci sekalian ya, agar energi baik ini bisa menghampiri kamu, yaitu dengan catatan satu, overthinking deh, ya. Ini harus kamu perhatikan karena yang saya rasakan di bulan ini, Sagi entah kenapa overthinkingnya kerasa banget ya. Kecemasan tentang hari esok, takut nanti nggak punya duit lah, takut nggak punya kerjaan, takut nanti anaknya gimana lah, ini gimana, bla 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 bla. Tolong ya, ini kalau kamu ngerasain apa yang gue sampaikan, kamu harus tegas gitu. Jangan dirimu berlarut-larut ke dalam pikiran atau negative thinking mau di sini. Ini akan mempengaruhi rezeki kamu.
Saya belak-belakan aja sih gitu ya. Yang jelas sebisa mungkin untuk teman-teman semuanya jaga overthinkingnya, jangan sampai overthinking lah ya, jangan sampai selalu berpikir negatif terus. Kamu harus bisa berpikir positif dan optimis di sini. Ingat tujuan kamu, ya cita-cita kamu di tahun ini apa, target kamu apa. Jangan sampai kamu terlena dan lupa dengan tujuan kamu di tahun ini. Ya, ingat 2024 seperti apa perjalananmu, amazingnya minta ampun, ya. Jadi jangan heran juga di 2024 sepanjang 2024 banyak banget energi negatif yang saya sampaikan di setiap readingan kamu di tahun sebelumnya. Dan saat ini sebenarnya ya udah waktunya melakukan sebuah perubahan gitu loh Lur ya. Oke. Nanti masuk ke pertengahan bulan untuk teman-teman semuanya mengenai keuangan ya, masalah finansial di sini hati-hati ya. Kemudian please, ini satu hal yang cukup penting yang harus kamu perhatikan Sagi. Tolong ya, kalau bisa jangan terlalu mengedepankan perasaan gitu. Karena saya khawatir kamu nanti dimanfaatin oleh orang terdekatmu sendiri. Ya, jangan mengorbankan dirimu untuk orang lain. Artinya, contoh nih. Contohnya ya, ada orang mau pakai namamu untuk ngutang gitu dan kamu iya pula gitu. Hanya karena kamu dikasih iming-iming, nanti kamu dikasih bagian sekian persen kalau uangnya cair dan kamu setuju pula tanpa kamu berpikir. Itu contoh ya, artinya mungkin karena kamu terlalu percaya dengan teman, saudara, atau siapapun itu di luar sana, ya, sehingga kamu merasa yakin gitu aja sih. Nah, ketika kamu di sini terlalu mengorbankan diri kamu untuk seseorang, tanpa kamu pikirkan diri kamu sendiri, itu nanti kamu sendiri yang akan sulit, gitu, ya. Ya kedepannya nanti diolak-alik lagi ya. Jadi apa yang saya bahas nanti di readingan ini perlu kamu kembangin kembali. Karena saya hanya bisa mengasih clue-clue saja sih untuk kamu di sini ya Lur ya. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya di sini ini nanti kedepannya ya masuk ke pertengahan bulan. Ya bisa ya masuk ke pertengahan bulan sampai mendekati akhir bulan di sini situasi kamu untuk masalah finansial ini tidak stabil ya. Lebih tepatnya itu tidak menentu. Jadi pesanku apabila nanti kamu di bulan ini merasa dapat lancaran ya, kerjanya lancar, usahanya lancar, ada rezeki yang kerasa ngalir terus, saranku satu, teman-teman semuanya jangan terlena dengan kenyamanan, jangan terlena dengan kelancaran ya. Jangan sampai karena kelancaran jadi buta. Artinya buta itu jadi sombong lah, jadi angkuh lah, jadi bla bla bla. Padahal ada beberapa dari Sagi yang mungkin baru naik ya secara taraf ekonomi. Secara kehidupan di sini baru ada perubahan ya, ada juga yang baru merangkak ibaratnya udah agak seger lah ya dari sebelum-sebelumnya ya. Pesan gitu tadi, jangan sampai dirimu terlena oleh kenyamanan ya, kenikmatan yang ada yang dikasih sama kamu. Karena itu tadi saya khawatir aja sih nanti kalau nggak diingetin ya terlena nih gitu. Ingat yang sudah-sudah lah ya. Sebenarnya momen-momen sukses itu sudah banyak banget yang datang, cuman terkadang sering banget terlewati begitu saja dan hilang begitu saja hanya karena sifat dan perilaku diri sendiri. Kayak gitu. Nah, di sini kuncinya untuk Sagi untuk masalah keuangan atau hal-hal yang lain pun juga ya. Yang jelas untuk kehidupan kamu ini perlu namanya keseimbangan. Itu kuncinya, kamu perlu keseimbangan di bulan ini ya. Nah, tadi saya katakan di sini ada dua energi. Yang saya maksud dua energi ini energi berbolak-balik gitu. Ini bisa awal bisa akhir. Kamu amatin aja kalau memang di awal bulan kamu merasakan ya
kurang lancar lah ya dalam kehidupan kamu, sabar dulu. Insya Allah nanti mendekati akhir bulan itu mulai kerasa adanya kelancaran-kelancaran kayak gitu ya. Dan rezeki ya dirasakan sendirilah nanti ya. Yang penting di sini poinnya adalah hati-hati dengan sifatmu sendiri. Karena dari sifat dan perilaku kamu ini kalau nggak dijaga dengan baik, ini bisa berdampak kepada rezeki kamu. Ya, aduh sorry. Oke, jadi seperti biasa di channel ini videonya nggak pernah diedit. Jadi kalau audionya kurang enak didengar ya saya mohon maaf. Kalaupun kedengaran suara-suara saya batuk-batuk kecil ya saya juga mohon maaf ya. Oke, selanjutnya lagi, Sagi. Itu tadi ya, ini hal yang sangat penting. Sorry, bukannya mengulang, saya memperdalam lagi di sini. Tolong semua Sagi lah ya. Siapapun itu di luar sana, kendalikan diri kamu nantinya. Karena di bulan ini energi kecemasan itu tinggi banget gitu loh kalau yang kurasakan ya. Mungkin sebagian di antara kamu ada yang sudah merasakan ya. Takut boleh, itu wajar lah, namanya orang takut, cemas itu udah wajar, tapi jangan sampai berlebihan ya. Apalagi ini untuk para ibu-ibu sama mungkin sama anaknya ya. Ya, cemas boleh, khawatir boleh, tapi tolong jangan sampai berlebihan aja. Kasihan nanti mungkin anakmu atau anak-anak dari teman-teman semua nanti jadi salah paham atau kurang pengertian atau apa gitu loh ya. Sorry, ini hanya sekedar saran doang ya, hanya sekedar pesan doang kayak gitu sih. Nah, Sagi di bulan ini kalau kamu bisa menyeimbangkan, arti seimbang ini adalah tentang diri kamu sendiri sebenarnya, yaitu melalui tentang sifat, sikap, dan perilaku ya. Mungkin sering saya ulas ini, dan kenapa sering saya ingetin, ya namanya juga manusia, kadang sering banyak lupanya, kayak gitu ya. Nah, ketika kamu nanti bisa menstabilkan diri kamu, ya, contoh keseimbangan ini adalah misalkan nih, kamu tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas, kamu kerasa panas ya, gampang tersinggung atau gampang emosi, ya kamu harus cepat sadar dengan diri kamu sendiri gitu. Nggak boleh nih diriku terlalu emosi atau terlalu cemas lah atau terlalu takut lah atau terlalu sedih nih ya, karena kamu di bulan ini nanti dirasakan sendiri lah ya, karena saya merasa ada beberapa Sagi ya di sini yang gitu bisa terlarut oleh pikirannya sendiri gitu. Ini akan membuat kamu jadi jauh lebih sulit loh kalau kamu nggak berhati-hati tentang diri kamu sendiri. Oke, kayak gitu. Jadi arti keseimbangan adalah kesadaran dengan cepat, kayak gitu. Ya, bukan berarti kita hidup ini nggak bisa emosi, kita nggak ini nggak itu, nggak. Semua orang pasti logika aja sih ya. Cuman itu tadi sih, sebisa mungkin kita kendalikan hawa nafsu, karena ya untuk yang teman-teman muslim juga mungkin paham di bulan ini ujian kita ujian hawa nafsu karena kita sedang menjalani ibadah puasa. Kalau nggak ada ujiannya ya gimana kan gitu ya. Untuk teman-teman yang lain ya sebenarnya bulan ini ujian hawa nafsu sih sebenarnya untuk bulan ini ya gitu. Itu saya kasih clue seperti itu. Dan tolong nih yang paling penting banget, jangan sampai teman-teman itu gampang terpengaruh ya di sini gitu. Jangan gampang terpengaruh oleh omongan orang gitu, karena apa ya, saya ngerasain ada beberapa dari Sagi ini dapat omongan dikit tuh langsung kepikiran gitu, terlarut gitu, ujung-ujungnya sedih yang berkepanjangan gitu. Akhirnya apa, semua jadi berantakan, mau kerja jadi bad mood, nggak semangat lagi, mau ngapa-ngapain jadi kurang semangat ya, akhirnya dampak ke diri sendiri gitu loh. Jadi ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ya semoga aja bisa memahami ya, karena ketika teman-teman mampir ke sini butuh kedewasaan juga sih dalam memahami readingan di sini, karena sering banget saya temukan komentar-komentar yang notabene itu tidak didengerin sampai akhir, akhirnya asal komen aja kayak gitu. Sebenarnya bebas sih mau komen apa, terserah lo ya. Cuman itu tadi sih, komentar itu mencerminkan diri kamu sendiri kayak gitu. Lanjut. Di sini teman-teman untuk masalah karir, di sini ada sebenarnya gini sih ya. Saya merasakan adanya peluang pekerjaan atau tawaran atau informasi, tapi satu sisi kamunya seperti apa ya,
kurang tegas, artinya kamu mengalami kebingungan di sini. Pindah nggak ya? Contoh ya, sebagai contoh ya, pindah kerja nggak ya? Mau pindah tapi situasinya ini bentar lagi lebaran, kayak gitu. Mau bertahan tapi kok ya sakit gitu ya. Gitu. Atau mungkin kamu ada dapat tawaran kerja di luar negeri nih, itu ada peluang di luar negeri gitu. Mau ke sana tapi nanti gimana anak-anak, gimana keluarga, gimana ini, gimana itu, nanti gimana di sana. Wow. Ya, itu termasuk ciri-ciri sifat overthinking. Ya. Jadi sebenarnya overthinking itu kalau tidak terlalu berlebihan itu bisa cukup positif ya, karena terkadang kita itu punya namanya respon dalam tubuh kita. Kalau misalkan kita ingin mengambil sebuah keputusan atau sesuatu hal yang kemungkinan itu kurang baik, itu biasanya diri kita memberikan sinyal gitu. Ya melalui contoh nih, cemas, aduh khawatir, tapi dikoreksi dulu kekhawatiran tuh bagaimana gitu loh ya. Kayak gitu loh. Oke, jadi teman-teman semuanya, ya nanti dirasakan ya, kalau memang bulan ini kamu, sekali lagi kamu merasakan kelancaran-kelancaran dalam kehidupan kamu, saranku kamu langsung perkuat itu dengan energi doa ya, agar energi baik itu bisa terus berjalan di sini. Kayak gitu lur, ya. Oke. Selanjutnya di sini teman-teman dari Sagi, ke depannya hati-hati dengan pikiran ya, kayak gitu. Karena di sini ada problem tentang orang terdekat kamu atau keluarga ya. Ada kaitan dengan keluarga atau orang terdekat kamu di sini. Mungkin sebagian di antara kamu sedang bermasalah dengan orang terdekat kamu sendiri. Ya saranku sih untuk di bulan ini, kalau bisa ya, ini kalau bisa loh ya, coba deh untuk sebisanya ya menghindari konflik gitu. Kenapa energi kamu di pertengahan bulan ini kamu terasa sensitif banget ya. Perasaan dan pikiran kamu itu sensitif banget gitu. Makanya tadi saya bahas jangan sampai kamu terlarut nih gitu ya ke dalam apa yang kamu rasakan. Nah, kemudian kuncinya di bulan ini tak kasih clue lagi, diam dan tenanglah ya. Sederhana nih, diam dan tenang. Itu. Kalau kamu bisa menerapkan itu, ya insya Allah kamu bisa cukup terhindarnya dari orang-orang yang notabene memancing keributan, kayak gitu. Ada aja sih energi-energi orang-orang yang toksik, yang membuat kamu kayak capek sebenarnya gitu loh ya. Cuman mau gimana lagi? Ya kamu harus jalanin ini gitu. Kayak gitu. Kemudian di sini, ya pesanku sih untuk semua Sagi, kalau bisa ya nanti di bulan ini dikuatin lagi ibadahnya, kedekatan kamu dengan Tuhan, agar kamu bisa mengendalikan nih hawa nafsu dalam diri kamu, satu, dan yang kedua, gejolak pikiran yang bisa saja muncul di bulan ini, kapanpun dan kapan saja. Ya, makanya di bulan ini sih sebisa mungkin Sagi harus bisa membawa dirinya sehappy mungkin gitu, agar kamu tidak terperangkap ke dalam pikiran tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Ya, artinya kamu di bulan ini juga harus bisa untuk istirahat sejenak ya, untuk menetralkan diri kamu tentang apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Jangan kamu paksa dirimu terus-menerus memikirkan apa yang sedang kamu hadapi saat ini, ya. Ya kamu bisa drop nantinya gitu loh. Coba kamu luangkan waktu untuk mengistirahatkan diri kamu, untuk menenangkan diri kamu. Nanti kalau sudah cukup stabil kondisimu, baru kamu pikirkan lagi gitu. Siapa tahu nanti bisa ketemu ide-ide, petunjuk ya. Karena biasanya petunjuk itu sering banget datang langsung ke dalam diri kita melalui rasa gitu loh. Contoh ide itu kan melalui energi rasa juga di situ ya. Kayak gitu sih lor. Dan gimana ya? Di sini juga saya merasakan
untuk teman-teman Sagi yang berjuang banget ya saat ini, berjuang untuk masalah ekonomi dan ya berjuang menahan rasa atau perasaan ya gitu. Karena saya merasakan Sagi berjuang sendiri di sini menghadapi segala sesuatu. Kamu punya orang terdekat, kamu punya keluarga, kamu punya pasangan lah. Tapi ya gitu, seakan-akan mereka-mereka ini seperti menutup mata. Ya, Sagi itu merasakan seperti itu. Jadi di sini ada beberapa di antara Sagi ini tertekan oleh sifat-sifat orang di sekitarnya, gitu. Ya, ya itu tadi sih. Kalau kamu bisa memahami apa yang saya bahas di sini, insya Allah kamu ketemu kok jalannya. Ya, tapi ya satu sisi kadang manusia itu maunya instan, maunya cepat, maunya gerusa-gerusu. Ya secepat apapun itu tetap semua ada prosesnya. Saya ngerti perasaan kamu saat ini gimana, ya. Kamu seperti bingung harus bagaimana di sini karena keadaan dan lingkungan yang sedang kamu hadapi di sini gitu loh. Ya, kamu ingin cepat semuanya ini cepat selesai, kamu ingin cepat keluar, kamu ingin cepat cari kebahagiaan dan bla 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 bla. Tapi ya ingat secepat apapun itu tetap ada namanya proses. Disitulah kita diuji kesabarannya teman-teman. Ya, makanya di sini di bulan ini apapun itu masalah kamu, kuncinya dalam diri kamu gitu loh. Makanya tadi saya kasih saran sebisa mungkin kamu hibur diri kamu, ya kamu bawa enjoy diri kamu pikirin juga tentang dirimu, tentang jasadmu sendiri loh dipikirin. Jangan karena masalah yang sedang kamu hadapi, kamu mengorbankan jasadmu sendiri gitu loh. Artinya mengkorbankan ini adalah memikirkan semuanya terus-menerus tanpa henti. Akhirnya apa? Mau tidur juga sulit, mau kerja juga nggak fokus gitu. Ya, karena semua tercampur aduk di sini, pikiranmu kemana-mana. Ya, kalau kamu bisa menstabilkan diri nih, belajar untuk tenang dulu deh. Kamu bisa kok nanti memecahkan problemmu ini gitu loh. Ya, gitu. Karena ya jujur ya saya merasakan ada beberapa Sagi ini ya itu tadi sih. Ini kaitannya dengan keluarga gitu. Ya. Nah, satu hal lagi deh, tak kasih clue lagi ya. Apabila teman-teman di sini mungkin sedang berjuang menghadapi sifat-sifat orang yang kamu sendiri ngerti lah siapa orang itu ya, yang mungkin membuat kamu kesel, ilfeel, atau mungkin di sini maaf kata seperti menfitnah kamu lah atau apa, atau banyak menyudutkan kamu, menjelekkan kamu, ya pesanku satu aja sih, agar kamu bisa menetralkan energi ini, satu ya, coba deh nanti setiap kamu selesai sholat, kamu al-fatihahin tuh orang yang notabene nyerang kamu terus gitu. Coba deh ya nanti dicoba dulu deh ya. Nah, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang non-muslim ya disesuaikan dengan apa yang diajarkan di agama lah. Yang jelas doa yang baik untuk orang itu. Itu aja. Nanti lihat tuh reaksinya ya. Coba dulu gitu. Karena insya Allah sih dengan jalur langit ya. Jalur langit itu adalah kekuatan dari doa itu sendiri. Ya insya Allah nanti bisa menetralkan nih situasi yang sedang kamu hadapi gitu. Karena ya kayak mana ya, saya di sini ngerasakan energi Sagi yang tertekan, yang bla 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 ya. Wow, rasanya aduh gitu. Ya sebenarnya nggak cuma Sagi aja sih, banyak kok dari zodiak lain juga mengalami ujian hawa nafsu ini. Saya juga ngerasain kok lur gitu. Terkadang saya sendiri yang kayak gini aja masih sering dapat serangan pikiran atau serangan batin terkadang ya. Serangan pikiran atau serangan batin ini adalah tentang diri kita sendiri yang tiba-tiba ke distract oleh rasa sakit, kenangan, kayak gitu ya. Cuman itu tadi sih kuncinya hanya berserah diri, arti berserah diri ya benar-benar fokus sama ibadah itu tadi gitu loh. Ya, dan saya lanjutin lagi Sagi, untuk kamu yang single di bulan ini, um, ada beberapa di antara kamu di sini sebenarnya kamu bisa menjalin hubungan sama dia
Cuman satu sisi ada ketakutan ya di sini. Ini energi vice versa loh ya. Bisa Sagi ataupun orang yang sedang mendekati Sagi ini. Ini yang saya rasakan ada, tak kasih clue ya. Ada rasa takut gitu loh. Ntar tak minum dulu sejenak ya. Oke, saya lanjutin lagi. Sebenarnya dalam hubungan Sagi di sini ya, terutama yang lagi deket ya, yang lagi proses pendekatan dan lain sebagainya, ya ingin sebenarnya menjalin hubungan sama kamu itu, cuman tuh tadi ada rasa takut. Contoh, pengen menjalin hubungan, tapi satu sisi backgroundnya atau kondisi seseorang ini, contoh nih lagi banyak hutang, ya, lagi keluarganya lagi ruwet atau anak-anaknya lagi ruwet gitu, sehingga gitu. Jadi antara perasaan dan pikiran tuh bertabrakan gitu loh, ya. Jadi ingin menjalin hubungan, tapi karena ada rasa takut atau kekhawatiran gitu. Nanti ujung-ujungnya jadi beban nih gitu, ya. Artinya beban ini seperti ini, misalkan nih, ya, saya mau mencintai seseorang nih. Nah, seseorang ini sedang punya banyak banget masalah. Kalau saya masuk ke dalam kehidupan dia, ujung-ujungnya saya juga akan memikirkan kan problem yang sedang dihadapi gitu loh. Ujungnya beban juga kan untuk sayanya gitu loh. Nah, jadi di sini di bulan ini tuh antara perasaan dan pikiran itu bertabrakan kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini, kalau kalau misalnya nih di bulan ini ya ada beberapa di antara kamu yang baru-baru jadian ya, ya saranku sih coba kamu telusurin siapa dia sebenarnya gitu. Yang saya khawatirkan di sini dia hanya menjadikanmu sebagai pelampiasan saja. Mungkin dia lagi bermasalah ya sama eh, kekasihnya, atau mungkin dia lagi bermasalah sama istri atau suaminya atau pacarnya lah atau apa gitu. Sehingga kamu dijadikan pelarian kayak gitu. Ya, itu tadi sih segala sesuatunya harus kamu telusurin dulu sih nantinya gitu. Ya mungkin bisa jadi dia sedang bermasalah dengan dirinya sendiri ya, sehingga datang ke sama kamu hanya untuk mencari fun doang, hanya untuk dijadikan hiburan doang, nggak ada seriusnya walaupun ocehan dia bla 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 bla. Ya itu tadi sih. Tapi balik lagi ke diri teman-teman semuanya, ya saranku sih jalanin dulu gitu. Kalau nggak dijalani kamu nggak akan tahu sebenarnya bagaimana kayak gitu ya. Ya saat ini sih sabar dulu, karena yang saya rasakan apa ya? Ya ini nanti di bulan ini juga sih, di bulan ini juga kamu sebenarnya akan tahu nih sedikit demi sedikit tentang orang yang sedang deket sama kamu atau yang baru-baru jadian ya, mungkin baru hitungan hari atau hitungan minggu. Kamu akan tahu di sini gitu loh. Tentang sebenarnya dia ini gimana, dia serius nggak sih sama kamu atau cuman sekedar untuk pelampiasan doang atau apa, itu kamu bisa ketemu petunjuk-petunjuk itu sebenarnya kayak gitu. Tapi itu tadi sabar dulu ya, dan ingat jangan terlena oleh maaf seperti kata-kata baik lah atau em, kostum-kostum agama lah atau apa gitu ya, atau mungkin kata-kata suci lah atau apa gitu. Jangan jangan gampang terlena, karena ingat loh, nggak tahu ya, Indonesia ini sangat mudah banget menilai orang itu baik gitu loh. Saya juga heran ya. Contoh nih, ada oknum ya berkostum agama, terus ngocehnya itu hal-hal yang suci lah, contohnya ya. Itu langsung dikatakan, wah ini orang baik gitu. Juga saya heran gitu loh. Banyak banget orang di negara ini yang kayak gitu. Padahal kita menilai orang baik tuh nggak bisa semudah itu gitu ya. Mau dia mau pakai kostum apapun ya itu urusan dia dengan Tuhan, atau urusan dia dengan agama dia, nggak ada kaitannya dengan dia ini baik atau enggak gitu. Karena ketika kita ingin mencari tahu seseorang ini benar-benar baik atau tidak, kita harus menggali di situ gitu loh. Menggali sifat buruknya seperti apa ya. Jangan cuman hal-hal baik doang yang mau diterima, tapi kita harus pahami sifat-sifat yang nggak baik dalam dirinya agar kita bisa menentukan gitu loh. Karena manusia itu jujur ya, nggak bisa dinilai 100% dia baik, nggak. Karena dalam diri manusia siapapun itu di luar sana pasti ada sisi baik dan tidak baik. Itu. Nah, ketika kita hanya terlena dengan kebaikan-kebaikan, ketika sifat nggak baik ini muncul dari diri seseorang, ya, shock akhirnya kan, kecewa kan gitu. Nah, mengenai energi kekecewaan ya di sini pelan-pelan untuk dilepaskan, karena ini hanya akan membelenggumu.
ya. Sorry, ini readingannya agak panjang. Orang nggak tahu ya, energi kamu di sini cukup dalam banget untuk di bulan ini pun juga gitu. Saya nyampaikan ini agar teman-teman semoga aja bisa menghindari segala sesuatu yang tidak baik ya. Kayak gitu. Amin. Oke, selanjutnya di sini untuk teman-teman yang punya hubungan ya, khususnya yang punya hubungan di sini, gimana ya? Ini memang mungkin ada sebagian di antara kamu itu sebenarnya sudah menemukan gitu, menemukan beberapa petunjuk ya, atau mungkin Anda sudah ketemu tentang bukti apa yang sebenarnya dia itu, apa yang dia lakukan di belakangmu tuh sebenarnya kamu ada tuh bukti-buktinya. Tapi ini hanya untuk ya tergantung kondisi dan situasi masing-masing loh ya. Kalau kamu memang merasakan hubungan kamu baik-baik saja ya alhamdulillah. Tapi jangan terlena dengan kondisi nyaman itu gitu. Kamu lebih baik telusurin pelan-pelan aja. Kalau memang kamu ngerasa ada kejanggalan atau sesuatu yang ngeganjel dalam hati kamu tentang hubunganmu ya, kayak gitu. Nah, ya mengenai kedewasaan sih, kalau masalah hubungan dari Sagi di bulan ini, kedewasaan ini sangat penting banget dan harus ditingkatkan ya, saran saya sih. Karena saya merasakan di sini ada perselisihan dan keributan di dalam hubungan ini yang notabene sebenarnya itu tadi sih, kurang dewasa ya. Mungkin karena komunikasi, miskomunikasi ya, ataupun ego di sini yang kerasa banget, ego gitu ya. Nanti direndungin sendiri ya, karena ini energi vice versa, bisa Sagi bisa pasangan Sagi kayak gitu. Oke, selanjutnya hati-hati dengan miskomunikasi tadi ya. Kemudian untuk teman-teman Sagi mungkin yang sudah menikah, sabar ya di sini. Mungkin ada di antara, ya tadi nggak semuanya sih, ini kalau kamu ngerasain aja ya. Kalau memang kamu saat ini merasa hubungan kamu dicampuri, ya, mungkin dicampuri oleh saudara dia, kayaknya ikut campur terus gitu atau bla 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 gitu. Kemudian di sini kamu seakan-akan kayak disalahin aja sih gitu. Ya, saya juga gimana ya, saya hanya bisa mendoakan sih untuk teman-teman Sagi yang berada di posisi yang saya bahas ini gitu. Satu hal lagi yang kuncinya adalah satu ya, selama kamu benar, selama kamu jujur dan benar di bulan ini, kamu gak usah takut dengan hal apapun itu. Termasuk orang-orang yang notabene mungkin mau menfitnah kamu, jelekin kamu lah, yang bla bla bla, kamu nggak perlu takut gitu, hadapin aja. Yang penting kamu harus bisa menjaga emosi kamu itu ya. Karena situasi di bulan ini sih yaitu mengenai lingkungan tadi sih yang kerasa banget ya. Satu lingkungan, yang kedua tentang pikiran kamu sendiri atau perasaan kamu sendiri yang bisa saja ke-distract oleh hal-hal tertentu ya. Atau bisa jadi tentang kenanganmu gitu. Tiba-tiba keinget tentang sesuatu yang menyakitkan lah atau apa ya. Jangan terlarut lah ya. Oke, selanjutnya di sini, apa ya, untuk teman-teman mungkin merasa kayak nggak kuat dengan hubungan ini ya. Ini kalau kamu ngerasain, kalau misalnya kamu merasa nggak kuat banget sama hubungan ini karena ini bukan cuma di bulan ini, mungkin sudah berjalan beberapa waktu sebelumnya. Kamu berusaha bertahan di sini ya. Tapi ya mau gimana lagi? Kamu harus menjalani ini dulu deh. Terus yang selanjutnya sebisa mungkin itu tadi sih dengan ibadah itu tadi ya, kamu berserah dirilah. Karena jujur ya, di bulan ini Sagi semesta ini bersamamu kok gitu. Makanya tadi saya katakan selama kamu jujur dan kamu benar, jangan takut ya dengan orang-orang yang notabene menguras mental kamu, menguras pikiran kamu gitu. Ya ini bisa siapapun sih, termasuk orang terdekat kamu juga kayak gitu. Oke, nah sebenarnya situasi kamu di bulan ini, selama kamu bisa menstabilkan diri kamu, terutama pikiran dan perasaan kamu, ya insya Allah kamu bisa melewati segala sesuatunya dengan baik nantinya. Ya, karena ini penting banget sih, kalau nggak ngati-ngati,
ya kamu nggak bisa kalau kamu nggak hati-hati di bulan ini, maaf kata nih, hubungan ini bisa retak banget situasinya ya. Dan juga nanti saranku, coba deh untuk dikomunikasikan lagi ya, diobrolin lagi gitu. Kalau misalkan kamu ada problem sama pasangan kamu, coba diobrolin dengan baik lagi, dari hati ke hati ya. Mungkin di sini ada miskomunikasi atau em, dia maunya apa, mungkin kamunya nggak paham, atau sebaliknya kamu maunya apa, dia nggak paham gitu loh. Coba nanti itu tadi ya solusi yang bisa saya sampaikan sih, komunikasinya diperbaikin lagi, dan sabar dulu deh, jangan buru-buru pikir untuk kabur lah atau apa ya, sabar dulu deh ya. Kayak gitu. Insya Allah nanti kalau kamu benar-benar bisa tenang di sini, ketemu kok nanti jawabannya ya. Oke, Sagi, itu sih yang bisa saya kupas ya untuk kamu di sini. Em, Nanti kita lanjut lagi ya setelah ini. Tunggu aja, bergantian tunggu aja rotasinya. Dan saya juga mohon maaf ya apabila mungkin ada penyampaian saya yang tidak bisa kamu pahami atau apa ya, saya mohon maaf karena saya juga nggak bisa memaksakan semua orang untuk paham ke sini. Ya kalau nggak paham, kamu ambil poin-poin positifnya aja. Mungkin kamu bisa nonton video lain yang jauh lebih baik dari ini, seperti itu. Karena di sini saya berusaha untuk ya apa adanya itu tadi sih ya, dari apa yang gue sampaikan. Saya nggak bisa 100% tentang kehidupanmu karena ini sifatnya general ya, dipahami juga ini si readingan ini sifatnya general kayak gitu. Oke, Sagi, satu hal lagi yang terakhir, tolong kesehatan kamu dijaga karena ini kalau apa ya, di sini ada sakit kepala atau mungkin bisa badan yang kurang enak dan sebagainya. Ya sakit kepala ini bisa jadi tentang apa yang sedang kamu rasakan ya, ada tentang pikiran juga gitu. Makanya pesanku sih kalau bisa jaga kesehatan kamu ya, jaga bener-bener nih kesehatan kamu di bulan ini, dan olahraga sebisanya ya. Ya gitu loh. Oke, bye bye ya Sagi, semoga semuanya sehat selalu. Bye bye.